Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang serius deh, penting banget. Jebakan-jebakan finansial yang bisa bikin kita sengsara di hari tua. Tenang, ini bukan buat nakut-nakutin, tapi justru buat kita bangun pertahanan dari sekarang. Coba deh, berhenti sejenak dan benar-benar pikirin ini. Kira-kira 30 tahun lagi posisi keuangan kamu ada di mana? Ini bukan pertanyaan basa-basi, karena jawaban kamu hari ini itu yang akan nentuin kenyataan kamu di masa depan. Quote ini nusuk banget ya. Intinya gini, kalau dari sekarang aja kita nggak biasa nyisihin duit, sekecil apapun buat investasi, ya jangan harap pas nanti gaji gede tiba-tiba kebiasaan itu muncul. Nggak bakal. Semuanya itu soal ngebangun disiplin dari awal. Jadi, poin kuncinya tuh ini. Gaji kamu boleh naik terus tiap tahun, promosi jabatan terus, tapi kalau semua uang itu habis gitu aja, nggak ada yang sengaja diternakin lewat investasi, kamu itu sebenarnya nggak maju-maju. Kamu cuma lari di tempat, secara finansial. Oke, siap ya. Kita bakal bedah tuntas 5 hantaman atau ancaman finansial ini. Kita lihat satu persatu gimana cara kerjanya, dan yang paling penting, gimana cara kita nangkisnya sebelum benar-benar kena. Mari kita mulai dari 2 ancaman yang paling umum dan paling sering datangnya tiba-tiba tanpa permisi, krisis kesehatan dan lilitan utang yang bisa bikin sesak napas. Nah, ini nih yang sering gak kepikiran. Hantamannya itu bisa datang dari dua arah loh. Bukan cuma kesehatan kita sendiri, tapi juga kesehatan orang tua kita yang udah masuk usia senja. Begitu kena penyakit kritis, wah biayanya itu bisa nguras tabungan bertahun-tahun dalam sekejap mata. Terus gimana cara jagainnya? Ada 2 pendekatan utama nih. Kamu bisa transfer resiko dengan bayar premi asuransi. Atau kalau kamu tipe yang lebih suka pegang kendali atas uang sendiri, ya kamu harus disiplin bikin dana khusus. Anggap aja kamu bayar premi ke diri sendiri, terus uangnya ditaruh di tempat yang aman dan gampang diambil. Sekarang kita ngomongin utang. Punya KPR itu kelihatannya sebuah pencapaian ya, tapi kalau salah hitung itu bisa jadi belenggu. Banyak banget orang di usia produktif yang kejebak bayar cicilan yang kegedean, yang akhirnya malah mematikan kemampuan mereka buat ambil resiko karir atau buat investasi. Nah, ini angka saktinya. Tolong diingat-ingat. Total semua cicilan kamu, entah itu KPR, kendaraan, pinjaman apapun, idealnya jangan sampai lebih dari 30% dari gaji bulanan kamu. Angka ini ngasih kamu ruang buat napas, buat hidup, nabung, dan investasi. Slide ini ngegambarin perbedaannya dengan jelas banget. Kalau di bawah 30%, finansial kamu sehat. Di atas 50%, kamu udah masuk zona bahaya, susah gerak. Dan kalau udah di atas 70%, ya itu artinya kamu kerja cuma buat bayar utang doang. Nggak ada ruang buat tumbuh sama sekali. Metafora ini dalam banget. Ini gambaran buat pinjaman online alias pinjol dan pegadaian. Kelihatannya mereka jadi solusi cepat pas kita lagi kepepet, ya kan? Tapi bunganya yang super tinggi itu pelan-pelan merusak kesehatan finansial kita. Ibarat minum racun deh. Solusi yang malah bikin masalah baru yang lebih besar. Oke, kita lanjut ke tantangan berikutnya. Kalau tadi kan sumbernya dari keadaan darurat ya, nah yang ini seringkali datang dari tekanan sosial dan ekspektasi keluarga kita sendiri. Dua momen besar dalam hidup, nikah dan punya anak, itu bisa jadi lubang hitam finansial. Banyak banget yang sampai ngutang gila-gilaan cuma buat resepsi nikahan yang mewah demi gengsi. Atau semua uangnya dicurahkan ke anak dengan harapan itu adalah sebuah investasi. Nah, disinilah letak pola pikir yang keliru itu. Jangan pernah mempertaruhkan seluruh masa depan kamu ke anak-anak. Aturan main yang lebih sehat itu bagi 2 sumber daya kamu. Mungkin 50% buat masa depan anak dan 50% lagi buat masa depan kamu sendiri. Dengan gitu, kamu nggak akan jadi beban buat mereka nanti. Nah, ini dia, FOMO, Fear of Missing Out. Begitu kamu berhasil ngumpulin tabungan yang lumayan, katakanlah 100 atau 300 juta pertama, kamu mulai gelisah. Kamu pengen uang itu cepat beranak pinak. Rasa takut ketinggalan inilah yang bikin kamu jadi sasaran empuk penawaran investasi bodong. Dan polanya tuh hampir selalu sama. Mereka mancing kamu dengan untung kecil-kecilan buat ngebangun kepercayaan. Begitu kamu percaya dan masukin sebagian besar tabunganmu, hop, mereka hilang. Ini sering banget kejadian di penipuan model robot trading. Itu loh, software yang katanya bisa kasih untung otomatis. Dan skema-skema Ponzi lainnya. Sekarang kita sampai di hantaman kelima, yang bisa dibilang salah satu keputusan paling krusial dalam hidup. Siapa yang kamu pilih jadi pasangan dan gimana dampaknya ke keuangan kamu. Ini nggak bisa lebih benar lagi. Pasangan yang tepat itu bisa jadi partner in crime yang melipat gandakan kesuksesan finansial kamu.
Tapi sebaliknya, pasangan yang salah bisa menenggelamkan kamu, nggak peduli seberapa keras kamu kerja atau seberapa besar penghasilanmu. Sumber kita pakai metafora yang pas banget buat ini. Kapal bocor. Coba deh bayangin, kamu lagi ngayuh perahu sekuat tenaga biar maju, pasangan kamu malah sibuk bikin lubang di dasar perahu. Capek kan? Nah, ini tanda-tanda bahayanya. Kebiasaan buruk kayak judi, gaya hidup hedon yang nggak terkontrol, atau sama sekali nggak bisa ngatur pengeluaran. Kalau nggak diatasi, kebiasaan kayak gini bakal nguras semua sumber daya yang udah susah payah kamu bangun. Pelan-pelan tapi pasti. Oke, kita udah identifikasi 5 hantaman besarnya. Sekarang, bagian yang paling penting. Gimana caranya kita nyusun rencana pertahanan yang solid? Yuk kita rangkum pertahanan kita satu-satu. Buat ancaman kesehatan, pertahanannya adalah proaktif, siapkan dana atau asuransi. Buat utang, pertahanannya simple, disiplin jaga cicilan di bawah 30%. Lanjut, buat tekanan keluarga, ingat, jangan habis-habisan, amankan masa depanmu sendiri. Buat ngelawan FOMO, pertahanannya adalah batasan. Pisahin budget khusus buat investasi yang berisiko tinggi. Dan terakhir, soal pasangan, pertahanan terbaik adalah komunikasi dan bikin batasan finansial yang jelas. Pada akhirnya, semua ini bukan cuma soal menghindari miskin. Tujuannya adalah mencapai titik di mana aset-aset kamu menghasilkan cukup uang buat ngebiayain hidup kamu. Itulah kebebasan yang sesungguhnya. Itulah yang namanya pensiun dengan tenang dan bermartabat. Jadi, setelah dengerin semua ini, saya tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Dari kelima area tadi, mana yang paling jadi titik lemah kamu sekarang? Dan langkah konkret pertama apa yang akan kamu ambil buat mulai ngebangun benteng pertahanan kamu? Coba pikirin baik-baik.